kondisi status kesehatan masyarakat di Kabupaten Baru, terutama untuk sasaran bayi dan balita, masih ada beberapa hal yang menjadi indikator utama yang capaiannya belum begitu berhasil. Salah satunya adalah angka kematian bayi dan balita. Angka kematian bayi dan balita dalam 3 tahun ini senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk di beberapa wilayah puskesmas yang sasaran bayi balitanya cukup besar. Hal ini juga diperburuk dengan masih tingginya angka stunting juga pada sasaran bayi balita dalam 3 tahun terakhir. Bisa kami gambarkan bahwa untuk tahun 2022 stunting di Kabupaten Baru berhasil kami tekan di angka 14,1% dan ini menjadi kabupaten terbaik di Sulsel saat itu dengan capaian prevalensi stunting yang nyaris mencapai target nasional yaitu 14%. Tetapi di tahun 2023 angka stunting kami mengalami peningkatan yang awalnya 14 menjadi 22,1 dan sayangnya di 2024 kemarin berdasarkan survei SSGI, ternyata Kabupaten Baru stuntingnya kembali mengalami peningkatan yang sangat besar menjadi 26,9 dan menempatkan Kabupaten Baru di peringkat 5 terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini tentunya menjadi keprihatinan bagi kami semua, insan kesehatan, terutama Dinas Kesehatan dan seluruh jajarannya, Puskesmas, Pustu, sampai dengan Kadar Posyandu, karena tentunya ini menjadi PR besar buat kami, bagaimana bisa menekan stunting ke angka yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Gizi ini itu adalah bentuk intervensi bagi anak balita dan orang tuanya atau pengasuhnya, pendampingan lah seperti itu untuk meningkatkan status gizi anaknya dan perilaku dari orang tuanya sendiri atau pengasuhnya. Tujuan kita dari pos gizi ini itu untuk meningkatkan status gizi anak balita, di mana di wilayah ini anak yang stunting atau kurang gizi itu cukup tinggi. Iya, kalau dari pos gizi ini kami juga membantu turun ke kegiatan posyandu. Bentuk intervensinya itu dimulai dari masak bersama dengan ibu-ibunya, kemudian makan bersama dengan anak-anaknya. Setelah itu nantinya ada pembagian paket nutrisi untuk bayi yang ikut di pos gizi ini. Kemudian nanti di akhir itu kami akan memantau apakah anak ini dan orang tuanya itu menerapkan apa yang dilakukan di pos gizi ini. Kalau untuk kegiatan kami ini itu berjalan 3 bulan. Untuk bulan pertama itu 12 harinya ini masak bersama dan pembagian paket nutrisi. Untuk bulan selanjutnya itu pemantauan berat badan, kunjungan rumah ke rumah-rumah balita. Makanan itu adalah pendukung utama untuk pertumbuhan anak-anak. Banyak kalau dibilang vitamin, semua bahan makan itu mengandung vitamin yang secara alami. Saya ibu rumah tangga. Anak saya ada 4. Yang pertama perempuan, terus laki-laki, yang kedua, yang ketiga perempuan, terus yang keempat Fitra. Usianya Fitra 1 tahun 5 bulan. Yang sekarang kurang timbangan, kurang berat badannya. Dari kecil kan lahir badannya ndak memang kecil, kasihan. Waktu 4 waktu lahir. Awalnya datang ke sini bilangnya mau ikut ke masak-masak untuk anak balita. Kadang-kadang iya boleh. Nah, di situ saya ikut. Dapat sayur-sayuran, dapat ikan, tahu. Dulunya kita sudah lihat bagaimana balita atau bayi kurang BB-nya, bagaimana cara supaya naikin, tanya orang tuanya. Alhamdulillah dengan berkat pos gizi ini sangat membantu, bisa melihat bayi balita memakan makanan yang bergizi. Secara langsung kami lihat makanan bergizinya yang dia makan di tempat. Ternyata yang
merasa prihatin gitu dengan kejadian status kesehatan baik itu angka kematian dan stunting di Kabupaten Baru. Bukan saja kami Dinas Kesehatan, tetapi banyak lembaga-lembaga yang juga saat ini memberikan bantuan, dan salah satunya yang menurut kami paling besar bantuannya adalah melalui Dompet Duapa, dalam hal ini kegiatan pos gizi. Dan ini ternyata pos gizi ini sesuatu hal yang baru yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, sehingga mudah-mudahan pos gizi yang dilakukan oleh Dompet Duapa di Desa Mangempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru bisa menjadi role model bagaimana melakukan pendekatan ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari pengolahan makanan sampai dengan praktek pemberian makanannya secara mandiri dan berdaya di keluarganya masing-masing. Program pos gizi ini berjalan berkat dari bantuan penyaluran zakat mal dari Humiatras, sehingga anak-anak di sini bisa kami berikan pendampingan untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Kami sangat berterima kasih kepada Humiatras karena telah memberikan dukungan kepada kami, dan program pos gizi ini berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak di sini bisa mencapai status gizi normal.